Suara azan subuh menggema lembut dari menara pondok pesantren Nurul Hikmah. Kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan, sementara para santri satu persatu bergegas menuju masjid. Di antara mereka, berdiri seorang pemuda berwajah teduh bernama Ahmad Imron, mengenakan sarung hijau tua dan kopiah putih yang sudah mulai pudar warnanya. Matanya tampak sendu, menatap jauh ke arah barat, seolah ada sesuatu yang berat di hatinya. Hari itu bukan hari biasa, hari itu adalah hari kepergiannya menuju tanah perantauan yang belum pernah ia kenal. Kiai Masum, pengasuh pesantren, memanggil Imron ke serambi masjid setelah salat subuh. Suara beliau lembut namun dalam, seperti selalu membawa makna yang sulit dilupakan. "Imron," katanya sambil menatap lurus ke arah murid kesayangannya itu, "perjalananmu ini bukan sekadar dakwah. Kau akan diuji, bukan hanya oleh manusia, tapi oleh hal-hal yang tidak terlihat mata." Imron menunduk, menahan napas, lalu mencium tangan sang kiai dengan penuh takzim. "Insya Allah, Kiai, saya akan menjaga amanah ini dengan seluruh jiwa saya." Pesantren pagi itu terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa santri diam-diam meneteskan air mata ketika melihat Imron memasukkan kitab kuning dan sehelai sajadah ke dalam tas lusuhnya. Ia hanya tersenyum tipis, menepuk bahu sahabat-sahabatnya, berusaha tegar. "Doakan aku, agar bisa membawa cahaya ke tempat yang gelap," ucapnya lirih. Tak ada yang tahu bahwa perjalanan itu akan menjadi awal dari kisah besar yang kelak mengguncang keimanan banyak orang. Langit perlahan berubah abu-abu saat Imron melangkah keluar dari gerbang pesantren. Angin pagi berhembus membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan yang bergesekan lembut. Namun di tengah kesejukan itu, hatinya terasa bergetar. Entah mengapa, ia merasakan hawa dingin yang menelusup ke tulang, seolah ada sesuatu yang menatapnya dari kejauhan. Ia menoleh ke arah kebun bambu di belakang pesantren, dan untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan hitam melintas cepat di antara batang-batang bambu. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis perasaan aneh itu. Mungkin hanya bayangan, gumamnya, lalu melanjutkan langkah menuju terminal kecil di ujung desa. Perjalanan jauh menantinya, melintasi laut dan hutan untuk tiba di Kalimantan, tempat di mana takdir akan menulis kisah barunya. Dalam hati, ia terus mengulang-ulang doa, "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu dari godaan yang tak kasat mata." Beberapa jam kemudian, bas tua yang ia tumpangi mulai meninggalkan tanah Jawa. Imron duduk di dekat jendela, menatap sawah dan bukit yang perlahan menjauh. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tasbih peninggalan almarhum ayahnya. Setiap biji yang berpindah di jemarinya seperti menghapus sedikit demi sedikit rasa takut dalam dadanya. Namun, jauh di dasar hatinya, ada getaran halus, sebuah firasat bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Di tengah perjalanan, bas berhenti di sebuah rumah makan kecil di pinggir hutan. Saat semua penumpang turun, seorang lelaki tua mendekati Imron tanpa suara. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan ia berkata dengan suara serak, "Kau dari pesantren, ya?" Imron mengangguk sopan. Lelaki itu tersenyum aneh lalu berbisik, "Hati-hati, anak muda, di tanah yang kau tuju, bukan manusia yang akan menyambutmu." Sebelum Imron sempat bertanya, lelaki itu sudah menghilang begitu saja, seolah menembus udara. Malamnya, ketika bas kembali melaju di jalan gelap tanpa lampu, hujan turun deras. Petir menyambar dari kejauhan, menerangi raut wajah Imron yang mulai tegang. Ia memejamkan mata, merapal doa, dan dalam keheningan itu, samar-samar terdengar suara berbisik di telinganya. "Selamat datang, Ahmad Imron, kami sudah menunggumu." Bas terus melaju menembus malam, membawa seorang santri muda menuju tanah asing, tempat di mana antara nyata dan gaib tidak lagi memiliki batas. Hujan belum juga reda ketika bas yang ditumpangi Ahmad Imron berhenti di sebuah terminal kecil di tengah kabut tebal. Udara terasa lembab dan menusuk kulit. Di kejauhan, samar-samar terlihat papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di desa Lembah Bening." Tak banyak penumpang yang turun di tempat itu, hanya Imron, seorang santri muda dengan tas lusuh di punggungnya, dan sopir tua yang menatapnya dengan tatapan iba. "Nak, kalau bisa, jangan lama-lama di sini," bisik sopir itu sebelum menutup pintu bas dan pergi meninggalkannya sendirian dalam dingin malam. Imron berdiri memandangi jalanan becek yang sepi. Hanya suara jangkrik dan derit dahan basah yang terdengar. Di sisi jalan, tampak rumah-rumah kayu berdiri rapat, namun semua pintunya tertutup rapat. Tak ada suara manusia,
Tak ada cahaya lampu, hanya kabut tebal yang bergulung seperti asap menyembunyikan desa itu dari dunia luar. Aneh, seperti desa yang sudah lama mati, gumam Imron pelan, mencoba menenangkan diri. Dengan langkah hati-hati, ia menuju rumah kepala desa yang sebelumnya disebutkan oleh Kiai Masum. Rumah itu berada di tepi sawah, agak jauh dari pemukiman. Setelah mengetuk beberapa kali, seorang lelaki tua membuka pintu. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan suaranya bergetar ketika bertanya, "Kau, santri dari Jawa itu?" Imron mengangguk sopan. Lelaki itu menghela napas berat. "Masuklah, di luar terlalu banyak yang berkeliaran malam-malam begini." Malam itu, Imron diberi tempat menginap di ruang tamu sederhana. Di atas meja ada lentera kecil, dan di dinding tergantung foto-foto lama desa, semua berwarna hitam putih, dan di salah satunya tampak sekelompok orang berpakaian putih berdiri di depan sebuah batu besar di hutan. Kepala desa menatap foto itu sejenak lalu berkata lirih, "Banyak yang datang ke desa ini untuk berdakwah, tapi tak semuanya pulang." Imron menelan ludah, mencoba tetap tenang, lalu menjawab, "Selama Allah bersama, tak ada yang perlu ditakuti." Menjelang tengah malam, suara aneh mulai terdengar dari luar jendela, seperti gamelan halus yang dimainkan jauh di dalam hutan. Nada-nadanya menenangkan, tapi entah mengapa membuat bulu kuduk Imron berdiri. Ia bangkit, membuka sedikit tirai jendela, dan melihat kilatan cahaya hijau menari-nari di antara pepohonan. Warga desa yang lewat di depan rumah buru-buru menutup mata sambil melafalkan doa. "Jangan dilihat, nak," teriak kepala desa. "Itu bukan untuk manusia." Pagi harinya, desa tampak lebih hidup, meski masih diselimuti rasa takut. Anak-anak kecil bermain di tepi sungai, tapi selalu berhenti ketika bayangan mereka terlihat di air. Imron mulai mengajar mereka mengaji di surau kecil yang hampir roboh. Ia tersenyum melihat semangat anak-anak itu, meski di dalam hatinya masih tersisa rasa gelisah. Mengapa desa ini terasa seperti diselimuti sesuatu yang tak terlihat? Pikirnya dalam diam. Sore itu, seorang wanita tua datang ke surau, membawa air dan sedikit makanan untuk Imron. Ia menatap santri muda itu dengan tatapan iba. "Nak Imron, kalau kau dengar suara orang memanggil namamu dari arah sungai malam nanti, jangan dijawab. Sekalipun suaranya terdengar seperti suara ibumu." Imron menatapnya terkejut. "Kenapa, Mbah?" Wanita itu hanya menjawab pelan, "Karena yang memanggil itu bukan manusia." Malam berikutnya, angin berhembus pelan membawa kabut yang turun perlahan dari arah hutan. Imron duduk di serambi surau, membaca zikir dengan mata terpejam. Tapi tiba-tiba, dari arah sungai terdengar suara lirih memanggil, "Imrun, pulanglah, nak." Suara itu lembut, penuh kasih, dan begitu mirip suara ibunya. Hatinya bergetar. Ia hampir berdiri, tapi tiba-tiba seekor burung hantu menukik tajam di depannya dan menjerit keras. Seketika, hawa dingin menyelimuti seluruh tubuh Imron. Ia sadar, malam itu, ada sesuatu yang sedang memperhatikan dirinya dari kegelapan. Malam itu belum berakhir bagi Ahmad Imron. Setelah suara misterius yang menyerupai ibunya lenyap di antara kabut, ia memutuskan untuk tetap berzikir sampai fajar. Lentera kecil di surau bergoyang tertiup angin dingin, menimbulkan bayangan panjang di dinding bambu. Namun di tengah zikirnya, tiba-tiba terdengar langkah kaki pelan di luar surau, seperti seseorang berjalan mengelilinginya. Imron berhenti sejenak, menahan napas. "Siapa di luar?" tanyanya lantang. Tak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergesekan, dan langkah itu berhenti tepat di belakang pintu. Imron berdiri perlahan, menggenggam tasbih di tangannya. Ia membuka pintu dengan membaca bismillah pelan. Tapi tak ada siapapun di sana, hanya kabut yang menebal dan suara air sungai yang gemericik pelan. Namun sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Sebuah jejak kaki besar, jauh lebih besar dari kaki manusia, tampak jelas di tanah basah. Imron mundur satu langkah. Dadanya berdegup kencang. Apakah ini ujian pertama yang Kiai maksudkan? Gumamnya lirih. Keesokan paginya, beberapa warga datang ke surau dengan wajah panik. Salah satu dari mereka, seorang lelaki parubaya, berkata ketakutan, "Tadi malam, suara gamelan terdengar lagi dari hutan barat. Tapi kali ini, ada yang menari di tepi sungai." Tubuhnya besar, matanya menyala merah. Imron hanya menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, rasa takut membuat mereka semakin jauh dari cahaya iman. "Jangan biarkan rasa takutmu lebih besar dari keyakinanmu kepada Allah," ucapnya lembut. Namun dalam hatinya,
ia pun belum sepenuhnya tenang. Beberapa hari kemudian, Imron mulai rutin mengajar anak-anak desa membaca Al-Quran setiap sore. Ia mencoba menyalakan kembali semangat dan ketenangan warga. Namun anehnya, setiap kali azan maghrib dikumandangkan, angin dingin selalu berhembus keras dari arah hutan, membuat lentera di surau padam dan anak-anak menangis ketakutan. Suatu malam, saat ia mengumandangkan azan sendirian, suara aneh ikut menirukannya dari kejauhan, suara berat dan serak, memecah kesunyian. Lebih besar dari Allahu Akbar. Suara itu terdengar begitu menakutkan, membuat seluruh burung di pepohonan berhamburan. Imron terdiam, tubuhnya gemetar, tapi ia terus menyelesaikan azan sampai akhir. Setelah itu, ia sujud lama sekali, air matanya menetes di tikar surau yang dingin. Ya Allah, jika ini adalah ujianmu, kuatkan hamba, bisiknya. Ketika ia bangun dari sujud, samar-samar ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di belakang mihrab surau, menatapnya dengan mata merah menyala sebelum perlahan menghilang. Pagi harinya, kepala desa datang tergesa-gesa. Nak Imron, semalam aku mendengar azanmu, tapi mengapa suaranya terdengar seperti dua orang yang bersahutan? Imron hanya tersenyum lemah. Mungkin itu bukan manusia, Pak. Kepala desa terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Berarti, mereka mulai memperhatikanmu. Kalimat itu membuat suasana pagi berubah muram. Burung-burung berhenti berkicau, dan angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Sore berikutnya, Imron duduk di tepi surau menatap arah hutan. Ia mulai menyadari sesuatu, gangguan yang datang bukan karena kehadirannya saja, melainkan karena ada kekuatan besar yang bersemayam di tanah itu dan merasa terganggu oleh cahaya dakwahnya. Di antara desir angin, ia mendengar suara samar, seolah seseorang berbicara dari balik pepohonan. Pulanglah, santri Jawa, tanah ini bukan untukmu. Namun Imron hanya menatap langit senja yang memerah dan berkata dalam hati, selama Allah bersama, aku tak akan mundur. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak berzikir di dalam surau. Ia melangkah keluar, berdiri di halaman yang diterangi sinar bulan. Ia ingin menantang rasa takutnya sendiri. Tapi begitu ia menutup mata dan memulai zikir, dari balik kabut muncul sosok tinggi berbulu hitam berjalan pelan menuju arah surau. Matanya memancarkan cahaya merah, dan dari mulutnya terdengar geraman berat. Ahmad Imron membuka mata, menatap makhluk itu tanpa gentar. Dengan suara tegas ia mengucapkan, La ilaha illallah. Angin berputar kencang, pohon bergoyang, dan malam itu menjadi saksi ujian pertama santri muda itu baru saja dimulai. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Sisa angin malam masih berhembus membawa hawa dingin menusuk tulang. Ahmad Imron terbangun di dalam surau dengan tubuh lelah dan wajah pucat. Ia baru saja melewati malam yang penuh gangguan, namun hatinya tetap teguh. Setelah menunaikan salat subuh, ia duduk di serambi, menatap hutan yang diselimuti kabut tebal. Di kejauhan terdengar suara gong dipukul perlahan, pelan tapi jelas, seperti memanggil seseorang. Warga desa mengatakan itu pertanda Ki Mandera, dukun sakti penjaga hutan larangan, sedang melakukan ritualnya. Menjelang siang, kepala desa datang terburu-buru. Wajahnya tegang, keringat dingin menetes di pelipisnya. Nak Imron, katanya gemetar, Ki Mandera sudah tahu kau ada di sini. Ia marah karena kau berani mengumandangkan azan di dekat wilayahnya. Imron menatap tenang, bukankah lebih baik marahnya manusia daripada murka Allah? Kepala desa tertunduk, tak berani menatap wajahnya. Aku hanya takut, nak, banyak yang menantang Ki Mandera, tapi tak ada yang hidup lama setelahnya. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, datanglah seseorang ke surau. Langkahnya berat, setiap injakan kaki seperti menimbulkan getaran di tanah. Saat pintu terbuka, tampaklah seorang lelaki tua dengan jubah hitam, kalung tulang di lehernya, dan tongkat dari akar pohon beringin di tangan. Matanya tajam seperti bara api. Ia tersenyum sinis. Kau yang dipanggil Ahmad Imron, santri dari Jawa itu. Imron berdiri tenang, menundukkan kepala sopan. Benar, aku datang untuk mengajar dan berdakwah, bukan untuk menantang siapapun. Ki Mandera terkekeh pelan. Dakwah, katanya mencibir. Kau pikir azanmu itu menenangkan bumi? Tidak, anak muda, suaramu membakar para penjaga hutan ini. Mereka datang mengadu padaku setiap malam. Dunia mereka terganggu karena kau membawa cahaya yang tak seharusnya menyala di sini. Imron mengangkat wajahnya, tatapannya tajam namun lembut. Kalau cahaya membuatmu silau,
mungkin karena terlalu lama kau hidup dalam gelap, Ki. Ucapan itu membuat wajah Ki Mandera berubah muram. Angin berputar, debu berterbangan di lantai surau. Lentera di sudut ruangan tiba-tiba padam tanpa sebab. Wajahnya memucat, tapi matanya memancarkan amarah. Berani sekali lidahmu, santri muda. Jangan kau kira kitab sucimu bisa melindungimu dari kutuk tanah ini. Ia mengetuk tongkatnya ke tanah, dan seketika hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Dari balik lantai bambu terdengar suara gemeretak, seolah sesuatu berusaha keluar dari bawah tanah. Namun Imron tetap berdiri tenang. Ia mengambil wudhu dengan air dari kendi di pojok surau, lalu kembali berdiri menghadap Ki Mandera. Aku tidak datang membawa kutuk, Ki. Aku hanya membawa doa. Ia menengadahkan tangan, membaca ayat kursi dengan suara tenang. Saat itu juga, tongkat Ki Mandera bergetar hebat dan api kecil di ujungnya padam. Bayangan hitam di sudut ruangan menjerit sebelum lenyap terbakar cahaya yang tak terlihat. Ki Mandera terdiam sesaat, lalu tertawa keras, tawa yang menggelegar memenuhi udara. Baiklah, santri Jawa, katanya dingin. Kalau kau memang sekuat itu, kita lihat berapa lama imanmu bertahan di tanah ini. Aku akan menunggumu, di bawah pohon beringin di ujung hutan. Setelah berkata begitu, tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di depan mata Imron. Malam itu, desa Lembah Bening terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti bertiup, hewan-hewan pun tak bersuara. Ahmad Imron duduk sendirian di serambi surau, menatap hutan gelap di kejauhan. Ia tahu, pertarungan besar antara doa dan kegelapan telah dimulai. Tapi hatinya tak gentar. Dalam bisu malam ia berbisik. Jika ini ujian darimu, ya Rab, maka jadikan imanku pelita yang tak akan pernah padam. Langit malam itu tampak aneh, gelap pekat tanpa bintang, seperti langit yang kehilangan doa. Angin berhembus dari arah hutan, membawa aroma kemenyan dan suara gong yang berdentum jauh di dalam kabut. Ahmad Imron duduk di dalam surau yang temaram, menatap lentera yang bergoyang pelan di sudut ruangan. Sejak sore, warga memperingatkan agar ia tak keluar malam ini, sebab Ki Mandera dikabarkan tengah memanggil bala gaibnya untuk menuntaskan kemarahan. Tapi Imron hanya tersenyum tenang. Jika kegelapan datang, biarlah ia datang pada tempat yang sudah siap diterangi, ucapnya lirih. Tepat setelah azan Isya, langit mendadak bergemuruh keras. Petir menyambar di kejauhan, menyinari pepohonan yang meliuk bagai bayangan raksasa. Surau kecil tempat Imron menginap bergetar pelan, dan dari sela-sela papan dinding, hembusan angin dingin masuk membawa suara tawa perempuan. Tawa itu panjang, menggema, lalu berubah menjadi ratapan. Lentera berkelip-kelip lalu padam, menyisakan gelap total. Dalam kegelapan itu, suara berat terdengar memanggil. Santri Jawa, berani sekali kau menantang kekuasaan tanah ini. Imron menatap ke arah suara itu, lalu berdiri dengan tenang. Aku tidak menantang siapapun. Aku hanya ingin tempat ini kembali disinai doa. Ia mengambil air wudhu di kendi, meski tangannya gemetar karena udara yang dingin luar biasa. Saat ia mengangkat tangan untuk berdoa, kilat menyambar tepat di belakang surau, membuat dinding bambu terbuka sebagian. Di celah itu, terlihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat, berdiri memandangi Imron tanpa berkedip. Tanpa ragu, Imron melangkah maju, berdiri di depan sosok itu. Kau boleh kuat, tapi cahaya Allah lebih kuat dari apapun, katanya dengan suara tegas. Ia mulai membaca surah Al-Baqarah ayat demi ayat. Suaranya bergetar namun mantap, memecah kesunyian malam. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat sosok hitam itu mundur perlahan. Namun tiba-tiba dari arah atap terdengar suara dentuman keras, dan sepasang tangan hitam besar menerobos masuk dari langit-langit, mencoba meraih kepala Imron. Dengan cepat ia mundur, tapi tangan itu hampir menyentuh pundaknya. Dalam kepanikan, ia menutup mata dan berseru lantang, Allahu Akbar. Seketika, kilat menyambar tepat di atas surau, menimbulkan cahaya putih menyilaukan. Suara jeritan menggema, disusul bau menyengat seperti daging terbakar. Ketika cahaya mereda, tangan itu sudah lenyap. Di lantai hanya tersisa abu hitam yang perlahan terbawa angin. Hujan turun deras tak lama kemudian. Imron berlari keluar surau, berdiri di tengah hujan, membiarkan air membasahi seluruh tubuhnya. Ia menengadahkan wajah ke langit, merasakan petir menyambar di kejauhan. Ya Rab, bisiknya lirih di tengah derasnya air, jika malam ini adalah ujianmu, maka jangan biarkan aku gentar oleh tipu daya mereka. Di antara gemuruh langit,
Ia terus membaca ayat-ayat suci, suaranya menembus badai, seolah menantang kekuatan gelap yang bersembunyi di balik hutan. Dari kejauhan, Kimandra yang sedang bersemedi di bawah pohon beringin membuka matanya perlahan. Ia melihat cahaya putih yang memancar dari arah surau, menembus kabut dan langit malam. Wajahnya berubah tegang, matanya menyipit. Santri itu bukan sembarangan, gumamnya pelan. Ada tangan langit yang menjaganya, angin berhembus kencang, membalikkan dupa. Yang ia bakar, bara merahnya jatuh ke tanah, membentuk simbol kuno yang kini terbakar abis diterpa air hujan. Malam itu, desa Lembah Bening sunyi seperti mati. Tapi di tengah kesunyian itu, surau kecil milik Ahmad Imron berdiri kokoh diterangi cahaya lembut dari dalam. Di balik pintu bambu, santri muda itu masih bersujud panjang. Tubuhnya bergetar karena lelah dan dingin, namun suaranya tetap bergetar penuh keyakinan. La ilaha illallah. Dan di luar sana, petir menyambar lagi seolah langit ikut mengucapkan amin. Pagi itu, udara di desa Lembah Bening terasa berat, seolah bumi menyimpan rahasia besar. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, dan suara burung-burung lenyap entah kemana. Ahmad Imron bangun dari sujud panjangnya, matanya sayu namun tenang. Hujan semalam telah mereda, tetapi hawa aneh masih menyelimuti desa. Dari jendela surau, ia melihat asap tipis mengepul dari arah hutan larangan, tempat yang menurut warga, tak boleh didekati sejak ratusan tahun lalu. Bisikan gaib menyelinap di kepalanya, memanggil lirih. Lebih besar dari, datanglah, wahai penantang takdir. Imron menggenggam tasbih di tangannya, lalu melangkah keluar surau. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah menahannya untuk tidak pergi. Namun dorongan di dalam dadanya semakin kuat. Ia tahu, jawaban atas kekacauan semalam berada di dalam hutan itu. Di tengah jalan, seorang kakek tua muncul dari balik pepohonan. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya kosong, tapi suaranya serak dan bergetar saat berbicara. Lebih besar dari, nak, jangan masuk ke sana. Hutan itu milik mereka, banyak yang tak pernah kembali. Imron hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Jika bukan aku yang masuk, maka siapa yang akan mengembalikan kedamaian di desa ini? Setelah mengucap doa, Imron melangkah ke dalam hutan. Semakin jauh ia masuk, semakin pekat kabut menyelimuti. Daun-daun bergoyang tanpa angin, dan suara gemerisik terdengar dari segala arah. Di tengah kabut, ia melihat pohon besar berakar seperti tangan manusia, dan dari celah batangnya, keluar asap hitam yang berputar pelan. Aroma anyir darah memenuhi udara. Ia menatapnya lekat-lekat dan merasakan aura jahat yang sama seperti malam sebelumnya. Jadi disinilah sumbernya, gumamnya perlahan. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Akar-akar pohon itu hidup, melilit kaki Imron, menariknya ke dalam tanah berlumpur. Ia berusaha melepaskan diri, membaca ayat kursi sekuat tenaga, tapi lilitan itu makin erat. Dari balik kabut, tampak bayangan Kimandra berdiri di atas batu besar, tertawa lantang. Aku sudah menunggumu, santri muda. Kau pikir bisa melawan warisan leluhurku? Suaranya menggema menembus hutan, membuat burung-burung berterbangan ketakutan. Imron terengah-engah, tubuhnya separuh terbenam dalam tanah. Namun matanya menatap Kimandra tanpa gentar. Kekuatanmu berasal dari kegelapan, tapi gelap tak akan pernah menang dari cahaya. Ia mengangkat tangannya, membaca doa Nabi Musa dengan penuh keyakinan. Angin kencang berputar, dedaunan beterbangan, dan cahaya putih keluar dari telapak tangannya, menyilaukan seluruh hutan. Akar-akar yang melilitnya meleleh, dan suara jeritan gaib menggema dari segala arah, seperti ribuan makhluk terbakar oleh cahaya itu. Kimandra tersentak mundur, wajahnya panik. Tapi ia segera menancapkan tongkat hitam ke tanah, membentuk lingkaran merah menyala di sekelilingnya. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, bocah. Ini bukan sekadar ilmu hitam, ini perjanjian darah antara manusia dan arwah penunggu tanah ini. Dari lingkaran itu muncul bayangan perempuan berambut panjang, matanya kosong, wajahnya mirip manusia namun tubuhnya terbuat dari asap. Ia merangkak ke arah Imron sambil menjerit nyaring. Namun, Imron menatapnya dengan iba. Kau bukan musuhku, kau hanya terikat oleh janji yang salah. Ia menengadahkan tangan ke langit, mengucap kalimat zikir dengan lembut. Cahaya biru turun dari atas, melingkupi sosok perempuan itu. Jeritannya perlahan berubah menjadi tangis lirih, sebelum akhirnya sosok itu lenyap, meninggalkan aroma bunga melati yang samar. Lingkaran merah Kimandra padam seketika. Kini hutan itu sunyi kembali, hanya suara angin yang berhembus lembut. Imron terkulai lemah di tanah,
tubuhnya penuh lumpur dan peluh. Ia memandangi pohon besar yang kini retak di bagian tengah, seolah roh jahat di dalamnya telah mati. Tapi di balik ketenangan itu, ia tahu, pertempuran belum selesai. Di balik akar yang pecah, sesuatu bergetar pelan, dan terdengar suara tawa kecil yang dingin. Ini baru permulaan, Ahmad Imron. Malam turun begitu cepat, seolah langit menolak menyaksikan pertarungan yang akan terjadi. Di tengah hutan yang baru saja tenang, Ki Mandra muncul dari balik kabut, matanya merah menyala, wajahnya penuh amarah. Tongkat hitam di tangannya bergetar, memancarkan kilatan api biru. Kau telah menghancurkan tempat pemujaanku, santri. Kini kau akan merasakan murka dari ilmu warisan 7 leluhurku. Teriaknya lantang, tanah di sekelilingnya merekah, dan asap hitam mulai membentuk pusaran yang mengerikan. Ahmad Imron berdiri tegap di tengah hutan, meski tubuhnya masih lemah dan penuh lumpur. Ia menggenggam tasbih yang sudah mulai aus, lalu menutup matanya perlahan. Aku tidak mencari permusuhan, Ki. Aku hanya ingin cahaya kembali pada tanah ini. Tapi Ki Mandra tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema seperti guntur. Cahaya hanya milik mereka yang berani merebutnya. Dan malam ini, aku akan memadamkan sinar kecilmu itu. Dengan satu hentakan tongkat, Ki Mandra memanggil pasukan makhluk halus berbentuk bayangan hitam. Mereka melayang cepat, mengepung Imron dari segala arah. Suara mereka seperti raungan serigala bercampur tangisan bayi. Udara menjadi pekat, daun-daun beterbangan, dan kilat menyambar di atas kepala mereka. Namun Imron hanya menunduk, menarik napas panjang, lalu membaca zikir dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Setiap kali kalimat itu keluar dari bibirnya, cahaya putih menyemburat dari tasbih di tangannya, menembus kegelapan dan membuat makhluk-makhluk hitam itu berteriak kesakitan. Suara zikirnya semakin cepat, semakin kuat, hingga angin yang berputar di sekitar mereka berubah arah, menelan pusaran hitam buatan Ki Mandra. Tapi Ki Mandra tidak tinggal diam. Ia mengangkat kedua tangannya dan berteriak keras, mengucapkan mantra kuno yang membuat bumi bergetar. Batu-batu melayang, pohon-pohon roboh, dan langit memerah. Pertarungan antara zikir dan mantra itu mengguncang seluruh lembah. Cahaya putih dan api biru saling berbenturan, menimbulkan ledakan yang membuat kabut lenyap seketika. Ahmad Imron terhempas ke belakang, dadanya terasa sesak. Tapi di tengah luka dan lelah, ia tersenyum. Kekuatanmu besar, Ki Mandra, tapi tidak lebih besar dari kuasa Allah. Ia kembali berdiri, menatap langit, dan membaca Asmaul Husna dengan penuh penghayatan. Dari atas langit, cahaya putih keperakan turun perlahan, menembus awan dan menerangi tubuh Imron. Ki Mandra mundur beberapa langkah, matanya menyipit menahan silau. Tidak, mustahil. Tidak ada manusia yang bisa menandingi ilmu warisan ini. Ia berusaha memanggil kembali arwah pelindungnya, namun semua bayangan itu terbakar oleh sinar suci yang turun bersama zikir. Suaranya berubah menjadi jeritan kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, dan tongkat hitamnya pecah menjadi debu. Di tengah cahaya yang menyelimuti hutan, Ki Mandra berlutut. Wajahnya kini pucat, dan matanya tak lagi merah, melainkan sayu dan ketakutan. Ahmad Imron melangkah pelan mendekatinya. Kembalilah ke jalan yang benar, Ki. Masih ada waktu untuk bertaubat. Ki Mandra menunduk, meneteskan air mata hitam yang menodai tanah. Aku telah terlalu jauh, gumamnya lirih, sebelum tubuhnya perlahan-lahan menghilang menjadi abu, terbawa angin malam yang berhembus lembut. Ketika semuanya usai, hutan larangan itu berubah tenang. Burung-burung mulai berkicau kembali, dan aroma melati memenuhi udara. Ahmad Imron memandang langit yang kini terang oleh bintang, lalu bersujud di tanah. Alhamdulillah, bisiknya dengan napas tersengal. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar antara ilmu dan kekuatan, tapi antara kesombongan dan ketulusan hati. Di kejauhan, azan subuh mulai terdengar samar, menandakan kemenangan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi seluruh desa Lembah Bening. Petir terakhir menggelegar di langit, lalu senyap. Kabut yang menutup hutan perlahan menipis, menyisakan udara lembab dan aroma tanah basah. Di tengah tanah yang hangus bekas pertempuran, Ki Mandra tergeletak lemah, tubuhnya penuh luka dan darah hitam yang mengering. Tongkat sakti miliknya telah patah, dan kitab hitam yang ia sembah kini tergeletak di dekat kakinya, hangus di tepi api kecil. Ahmad Imron mendekatinya perlahan, wajahnya penuh iba. Sudahlah, Ki, tak ada lagi yang perlu kau lawan, ucapnya lembut. Ki Mandra menatap ke langit dengan mata yang mulai basah.
Suaranya bergetar, tidak lagi angkus seperti sebelumnya. Aku bodoh, Imron. Selama ini aku pikir kekuatan sejati berasal dari penguasaan ilmu dan arwah, tapi ternyata tidak. Ia memejamkan mata, air mata hitam menetes di pipinya, jatuh ke tanah yang telah disucikan oleh doa. Dengan suara yang lirih namun jelas, ia berkata, ternyata kekuatan sejati bukan dari kitab hitam, tapi dari hati yang bersih. Ahmad Imron menunduk, tangannya menggenggam bahu Ki Mandera. Allah masih membuka pintu ampunan untuk siapapun yang ingin kembali, Ki. Bahkan untuk mereka yang pernah menyesatkan banyak orang. Ki Mandera memandangnya lemah, lalu mengangguk perlahan. Bimbing aku, nak, aku ingin bersyahadat, sebelum ajal menjemputku. Suasana hening, hanya suara angin malam yang menyapu daun-daun, dan cahaya bulan yang kini muncul malu-malu di langit. Dengan suara bergetar, Ki Mandera mengikuti ucapan Imron. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, udara di sekitar mereka terasa hangat dan damai. Kabut yang tersisa sirna sepenuhnya, dan dari pepohonan terdengar suara burung malam seolah ikut bersalawat. Ki Mandera menunduk, tersenyum dalam tangisnya, sementara tasbih di tangan Imron bergetar pelan, memantulkan cahaya lembut. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di depan surau kecil tempat Ahmad Imron biasa bersikir. Mereka kaget sekaligus terharu melihat Ki Mandera datang dengan langkah terlatih, wajahnya kini damai tanpa aura hitam. Di hadapan seluruh warga, ia menyerahkan kitab hitam yang dulu ia jadikan sumber kekuatan. Bakar ini, katanya lirih, karena di dalamnya hanya ada kegelapan yang menyesatkan hati. Imron menatapnya dalam, lalu mengangguk. Dengan takbir bersama, kitab itu dibakar hingga menjadi abu. Asap putih mengepul ke langit, terbawa angin yang lembut. Warga desa meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena lega. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang ilmu hitam, kini desa Lembah Bening diselimuti ketenangan. Tak ada lagi suara tangisan gaib di malam hari, tak ada lagi kabut pekat yang menutup sawah, dan surau kecil kini kembali ramai oleh doa dan tadarus anak-anak. Di tepi hutan, Ahmad Imron berdiri menatap langit senja. Di sampingnya, Ki Mandera duduk bersila, membaca tasbih dengan wajah tenang. Terima kasih, nak, katanya pelan, kau telah mengingatkanku pada cahaya yang hampir kulupakan. Imron tersenyum, bukan aku, Ki, hanya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati yang menenangkan. Sejak hari itu, nama Ki Mandera tak lagi disebut dengan ketakutan, tapi dengan rasa haru dan penghormatan. Ia menjadi pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam pun, pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali kepada cahaya. Dan di tengah desa yang kini damai, gema zikir Ahmad Imron terus terdengar menandai kemenangan iman atas kesombongan manusia. Fajar menyingsing perlahan di atas perbukitan Lembah Bening. Sinar mentari pagi menembus kabut tipis, menerangi sawah yang kembali hijau setelah lama terbengkalai. Suara azan subuh kini menggema dari surau kecil yang dahulu menjadi saksi pertarungan antara zikir dan mantra. Warga desa berjalan bersama menuju surau, membawa sajadah dan hati yang tenang. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi bisikan gaib. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan semangat baru untuk hidup dalam cahaya iman. Anak-anak berlarian di jalan tanah sambil tertawa, membawa kitab kecil di tangan mereka. Mereka belajar mengaji bersama Ahmad Imron setiap sore, duduk bersila di lantai bambu dengan wajah polos dan mata berbinar. Huruf alif dibaca A, anak-anak, ujar Imron lembut sambil tersenyum. Di luar, angin sore berhembus membawa suara jangkrik dan aroma padi yang mulai menguning. Surau itu kini bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan pusat kehidupan dan harapan bagi seluruh warga. Para petani pun kembali ke sawah dengan penuh semangat. Tanah yang dulu gersang kini subur luar biasa. Air dari sungai mengalir jernih, ikan-ikan berenang bebas, dan hasil bumi melimpah ruah. Ini keajaiban, kata salah satu warga, sejak ilmu hitam itu lenyap, tanah kita kembali bernapas. Ahmad Imron hanya tersenyum, lalu menjawab dengan lembut, bukan keajaiban, tapi berkah dari Allah bagi hati-hati yang bersyukur. Di tepi hutan yang kini sunyi, Ki Mandera duduk bersila di bawah pohon beringin tua, mengenakan pakaian putih sederhana. Rambutnya yang dahulu acak-acakan kini tertata rapi, wajahnya bersih dan damai. Ia sering terlihat membantu warga yang sakit, bukan dengan mantra, melainkan dengan doa dan air ayat suci.
Tak sedikit yang meneteskan air mata saat melihat perubahan besar itu. Dukun yang dulu ditakuti, kini menjadi sahabat dan penolong, bisik warga dengan penuh haru. Malam hari di desa Lembah Bening kini bukan lagi waktu ketakutan. Lentera-lentera menyala di setiap rumah, dan dari surau terdengar lantunan zikir dan sholawat yang menyejukkan jiwa. Kadang, Ahmad Imron duduk bersama warga, bercerita tentang perjuangan iman dan bahaya kesombongan ilmu tanpa bimbingan Tuhan. Ilmu yang tidak disertai keikhlasan, katanya, akan menjadi racun bagi diri sendiri. Semua mendengarkan dengan takzim, karena mereka tahu, kata-kata itu lahir dari pengalaman nyata. Musim demi musim berlalu, dan desa Lembah Bening menjadi terkenal sebagai desa yang hidup kembali dari kegelapan. Banyak pendatang datang untuk belajar dari Ahmad Imron tentang kehidupan, kesabaran, dan kekuatan doa. Surau kecil itu kini telah diperluas menjadi pesantren sederhana, tempat para santri menuntut ilmu dan memperdalam zikir. Suara mereka setiap malam menjadi simfoni suci yang menggema ke seluruh penjuru lembah. Pada suatu sore, Ahmad Imron berdiri di pematang sawah, memandangi matahari yang mulai tenggelam di balik bukit. Wajahnya tenang, matanya menatap langit seakan berbicara dengan Sang Pencipta. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika dulu tempat ini kau uji dengan kegelapan, kini engkau kembalikan dengan cahaya yang lebih indah." Angin lembut menyapu wajahnya, membawa aroma bumi yang basah pertanda kehidupan yang benar-benar pulih. Desa Lembah Bening kini tak hanya hidup kembali, tapi juga menjadi lambang bahwa iman dapat menumbuhkan kembali yang mati, menerangi yang gelap, dan menenangkan yang gundah. Dan di tengah kedamaian itu, suara zikir Ahmad Imron selalu menggema sederhana, tapi mampu menggetarkan langit dan bumi. Waktu berlalu begitu cepat, musim demi musim berganti, dan desa Lembah Bening kini menjadi desa yang makmur dan damai. Setelah memastikan kehidupan warga berjalan dalam ketenangan, Ahmad Imron pun berpamitan. Hatinya berat, tapi panggilan dari tanah kelahirannya, dari pesantren tempat ia menimba ilmu, tak bisa diabaikan. "Aku hanya singgah untuk menyalakan lilin," katanya kepada warga yang menahannya dengan tangis haru, "selebihnya, biarlah kalian terus menjaga cahayanya." Perjalanan pulang menempuh waktu berhari-hari. Di setiap langkah, Imron merasakan kedamaian yang berbeda. Langit terasa lebih biru, udara lebih bersih, dan hatinya lebih lapang. Di sepanjang jalan, ia singgah di surau-surau kecil, mengajarkan doa kepada anak-anak desa, menolong orang sakit, dan menebar senyum tanpa pamrih. Namanya mulai dikenal di mana-mana, bukan karena kesaktiannya, tapi karena kelembutan dan keikhlasan hatinya. Ketika akhirnya ia tiba di pesantren tua tempatnya dulu menuntut ilmu, mata Ahmad Imron berkaca-kaca. Bangunan itu masih sama, berdinding kayu, beratap rumbia, dan halaman penuh bunga kenanga. Ia melangkah masuk dengan tenang, mencium tangan sang kiai yang kini sudah sepuh. Kiai menatapnya lama, senyum hangat tersungging di wajahnya. "Imron, anakku," ucapnya lirih, "aku sudah mendengar tentang perjalananmu di tanah seberang. Kau membawa cahaya dalam gelap, seperti yang dulu aku harapkan." Ahmad Imron menunduk dalam-dalam, menahan haru. "Semua itu karena doa Kiai," katanya lirih. "Aku hanya menjalankan apa yang telah Kiai ajarkan, sabar, tawakal, dan zikir." Sang Kiai menepuk pundaknya dengan lembut. "Perjalananmu bukan hanya dakwah, tapi jihad yang meneguhkan iman. Kau telah mengalahkan kegelapan bukan dengan amarah, tapi dengan cahaya ilmu dan doa. Itulah kemenangan sejati seorang hamba." Malam itu, pesantren dipenuhi cahaya lentera. Para santri berkumpul mendengarkan kisah perjalanan Imron di desa Lembah Bening. Mereka terpukau mendengar bagaimana seorang santri muda menaklukkan kekuatan gelap dengan zikir dan kesabaran. Beberapa meneteskan air mata, dan sebagian lagi bersujud syukur. Imron tak membanggakan dirinya, ia justru mengatakan, "Yang menang bukan aku, tapi doa yang tak pernah putus dari hati yang percaya pada Tuhannya." Hari-hari berikutnya, Ahmad Imron kembali mengajar seperti dulu. Ia menulis kisah perjuangannya dalam sebuah kitab kecil berjudul Cahaya di Lembah Bening, agar generasi mendatang belajar tentang bahaya ilmu tanpa iman. Pesantrennya kini ramai, bukan hanya dengan santri dari Jawa, tapi juga dari pelosok negeri yang ingin belajar zikir dan kebijaksanaan darinya. Setiap malam, dari langgar pesantren itu terdengar suara lembut zikir yang menembus langit, menandakan bahwa perjuangan batin itu belum berakhir, hanya berubah bentuk menjadi ilmu dan teladan. Suatu pagi yang tenang, Ahmad Imron berdiri di halaman pesantren menatap matahari terbit. Angin berhembus pelan,
membawa aroma kenanga dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau pertemukan aku dengan kegelapan agar aku belajar makna cahaya." Ia menutup mata, tersenyum damai. Kini hatinya benar-benar tenteram, bukan karena ia telah menaklukkan dunia, tapi karena ia telah menaklukkan dirinya sendiri. Nama Ahmad Imron pun dikenang sepanjang masa sebagai santri yang mengalahkan kegelapan dengan cahaya ilmu dan doa. Kisahnya diceritakan dari pesantren ke pesantren, menjadi legenda tentang kekuatan iman, keteguhan hati, dan kasih sayang seorang santri kepada sesama manusia. Dan setiap kali suara azan berkumandang di tanah Jawa, seolah gema itu membawa satu pesan dari masa lalu. Cahaya akan selalu menang, selama ada hati yang berzikir. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.